Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi mengenai perkuliahan kita untuk tahap kedua, mata kuliah Bahasa Indonesia, khususnya pada program studi pertambangan. Jadi perkuliahan ini sudah kedua setelah kita kemarin melaksanakan ujian tengah semester. Saya perlu sampaikan bahwa untuk perkuliahan tahap kedua itu akan dilakukan dengan metode berbasis proyek. Jadi kalian akan melakukan sebuah proyek penelitian mini. Ini dilakukan dalam rangka agar kalian mampu mengimplementasikan atau menerapkan pemahaman konsep yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah banyak mengkaji tentang konsep teks akademik, baik itu secara makro maupun secara mikro. Pada perkuliahan saat ini kalian akan mengimplementasikan itu melalui penyusunan proposal penelitian dan laporan hasil penelitian mini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana prosedur, bagaimana persyaratan dan format untuk bisa menyusun atau mengerjakan tugas ini. Ya, baik, saya akan jelaskan, harap untuk diperhatikan dengan baik agar kalian nanti bisa mengerjakan dan menyusun proposal serta laporan hasil penelitian ini dengan baik. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa inti dari proyek atau tugas ini adalah kalian diharapkan untuk bisa membangun teks akademik melalui proposal dan laporan penelitian. Jadi dalam penyusunan proposal dan laporan penelitian itu, kalian akan mencoba menerapkan atau mengimplementasikan berbagai konsep teks akademik yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dan tentunya bisa dilihat juga pada bahan ajar yang telah kalian miliki masing-masing. Hal pertama yang kalian perlu lakukan untuk melakukan atau untuk menyusun proposal ini adalah yaitu tentukan topik penelitian. Jadi kalian perlu menentukan topik penelitian terlebih dahulu. Topik penelitian di sini harus berhubungan dengan ilmu pertambangan. Ya, jadi proposal penelitiannya tentu harus berkaitan dengan apa yang kalian geluti. Saat ini kalian adalah mahasiswa jurusan atau program studi pertambangan, sehingga apa yang kalian teliti tentu harus berhubungan dengan keilmuan kalian. Jadi silahkan pilih topik penelitian. Akan lebih bagus lagi jika topik penelitiannya itu berhubungan dengan beberapa mata kuliah pertambangan yang sudah kalian program pada semester ini. Misalnya saja mata kuliah yang berhubungan dengan AMDAL atau mata kuliah yang berhubungan dengan lingkungan dan sebagainya. Oke, jadi itu yang pertama, tentukan topik penelitian. Ada banyak contoh topik penelitian yang kalian bisa lihat bagaimana sistematika atau bagaimana tampilan sebuah judul penelitian. Misalnya saja judul penelitiannya problematika lingkungan dalam pertambangan, atau misalnya peran AMDAL dalam pertambangan. Ada banyak, kalian bisa membandingkan itu, membuat perbandingan dengan melihat berbagai contoh dari berbagai referensi, misalnya saja di internet ya. Oke, baik, kita langsung masuk pada format penyusunan proposal penelitian. Yang pertama, ini tentu kalian sudah biasa lakukan dalam menyusun makalah, misalnya
Jadi yang pertama judul penelitian, ini sampul ya, sampul. Judul penelitian di sini contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, problematika lingkungan dalam pertambangan. Silahkan tentukan atau pilih judul lain yang berhubungan dengan ilmu pertambangan. Lebih bagus lagi kalau berhubungan dengan mata kuliah yang kalian program pada semester ini. Kemudian oleh nama mahasiswa yang bersangkutan, kemudian NPM, program studi pertambangan, ya, dan sebagainya. Ini tentu sudah biasa kalian lakukan hal seperti ini. Kemudian begitu juga dengan kata pengantar, silahkan tuliskan kata pengantar beberapa paragraf sesuai dengan gaya kalian masing-masing. Diharapkan untuk tidak meng-copy paste, ya, ini karena tujuannya adalah bagaimana kalian bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kalian merangkai gagasan, walaupun hanya dalam kata pengantar, tapi itu tentunya akan menjadi sebuah wadah untuk bagaimana menerapkan pemahaman dari konsep teks akademik yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi silakan buat kata pengantar itu beberapa paragraf. Walaupun seperti itu, kalian tentu masih bisa melihat contoh kata pengantar yang lain ya. Selanjutnya, daftar isi. Ada beberapa poin yang ada dalam daftar isi, kalian bisa perhatikan di sini. Pertama, halaman sampul, kemudian kata pengantar, daftar isi. Jadi silahkan ikuti sistematika daftar isi ini. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Ya, ini adalah poin-poin yang berada dalam proposal penelitian yang secara umum. Jadi pada bab 1 pendahuluan itu ada 4 poin. Bagian A adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, bab 2, kajian teori. Ini ada beberapa nantinya. Ini hanya contoh. Misalnya bagian A, pengertian pertambangan, tujuan pertambangan, jenis-jenis pertambangan, dan seterusnya. Ini tentunya harus disesuaikan dengan judul atau topik penelitian kalian masing-masing. Jika berbicara tentang AMDAL, maka yang banyak dalam kajian teori adalah tentang AMDAL. Jika berbicara tentang hubungan lingkungan dan pertambangan, maka yang dikaji pertambangan, kemudian begitu juga dengan konsep lingkungan. Kemudian bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, dan seterusnya sampai teknik analisis data. Ini saya akan jelaskan secara rinci sebentar pada bagian-bagian selanjutnya. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan. Ini merupakan bagian dari laporan hasil penelitian. Jadi ini akan diisi ketika kalian setelah selesai melakukan penelitian mini ya. Kemudian bab 5 penutup yang terdiri dari 2, yaitu simpulan dan saran. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Ini gambaran secara umum yang bisa dilihat pada daftar isi. Untuk memahami lebih detail lagi, kita akan mencoba melihat secara konkret bagaimana ketika ini sudah dituangkan dalam format proposal penelitian. Jadi seperti ini, bab 1 pendahuluan. Ini juga tentu sudah biasa kalian lakukan ya. Yang pertama latar belakang. Jadi saya akan menjelaskan di sini lebih rinci lagi apa yang akan dituliskan pada bagian latar belakang. Pada bagian latar belakang yang menjadi inti adalah apa yang menjadi permasalahan terkait dengan topik penelitian kalian, kemudian apa yang mendorong atau memotivasi kalian sehingga kalian tertarik melakukan penelitian dengan topik tersebut. Ya, jadi itu intinya. Itu inti yang harus diungkapkan atau dituliskan dalam latar belakang adalah 2 hal penting, yaitu problem atau masalah yang kalian temukan dari topik penelitian itu, tentunya berhubungan dengan pertambangan. Kemudian kira-kira mengapa kalian tertarik, apa alasan yang mendorong kalian sehingga ingin melakukan penelitian ini dengan topik penelitian itu. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah di sini
Ini merupakan rumusan-rumusan pertanyaan, ya, rumusan pertanyaan yang akan digunakan, ya, biasanya terdiri 1 sampai 3 pertanyaan. Itu diawali dengan kata bagaimanakah. Jadi ini disesuaikan dengan topik penelitian. Jika misalnya judul penelitian kalian adalah problematika lingkungan dalam pertambangan, maka rumusan masalahnya bisa seperti ini. Bagaimanakah problematika lingkungan dalam pertambangan? Atau jika judulnya misalnya berhubungan dengan AMDAL, maka yang bisa menjadi rumusan masalah bagaimanakah peran AMDAL dalam pertambangan, ya, dan sebagainya. Kalian bisa melihat contoh rumusan masalah dari berbagai referensi, ya. Ya, kemudian tujuan penelitian ini caranya hanya dengan menambahkan kata mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan itu secara umum. Jadi ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya misalnya bagaimanakah problematika lingkungan dalam pertambangan, maka tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan problematika lingkungan dalam pertambangan. Jadi ada kesesuaian antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian manfaat penelitian itu berhubungan dengan kira-kira setelah penelitian ini dilakukan, itu manfaatnya kepada mahasiswa seperti apa, atau manfaatnya kepada masyarakat seperti apa. Kalian nanti bisa melihat beberapa contoh dari internet misalnya, ya. Oke, itu untuk bab 1. Ini mungkin kalian bisa menyusun sekitar 3 sampai 5 halaman untuk bagian bab 1. Silahkan kalian susun dengan gaya bahasa kalian masing-masing. Silahkan aplikasikan atau terapkan konsep-konsep teks akademik kemarin. Selanjutnya bab 2, kajian teori. Jadi saya di sini menuliskan beberapa contoh, ya. Jika misalnya judul penelitiannya adalah problematika lingkungan dalam pertambangan, maka konsep yang perlu dijelaskan dalam kajian teori beberapa diantaranya yaitu yang pertama misalnya pengertian pertambangan, kemudian tujuan pertambangan, jenis-jenis pertambangan, ya, dan seterusnya. Tentu selanjutnya akan dijelaskan juga pengertian lingkungan, kemudian problematika lingkungan, ya. Jadi kajian teori itu merupakan konsep-konsep yang diuraikan, ya, berdasarkan pendapat ahli. Kalian nanti tinggal cari konsep-konsep yang digunakan dari berbagai referensi. Mungkin kalian punya buku atau tentu kalian bisa melihat di internet. Pertambangan pengertian menurut ahli itu apa, kemudian pengertian lingkungan menurut ahli apa, seperti itu. Ini kajian teori bisa jumlah untuk halaman kajian teori itu 5 sampai 10 halaman, ya, 5 sampai 10 halaman, karena ini tinggal dicari konsep berdasarkan pendapat ahli. Jadi mulai 5 halaman sampai 10 halaman, minimal 5 halaman, ya. Selanjutnya bab 3 ini yang saya perlu jelaskan. Ini juga kalian tentu bisa lihat penelitian-penelitian yang sudah ada, seperti apa jenis penelitian itu. Ini tentunya bukan menjadi hal yang paling utama di sini, karena tujuan penyusunan proposal dan laporan hasil penelitian ini hanya ingin melihat kemampuan kalian dalam menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang termasuk dalam kategori teks akademik. Ya, jenis penelitian itu kalian nanti tuliskan saja, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Ya, jadi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian lokasi dan waktu penelitian itu kalian sesuaikan, lokasinya di mana, apakah di kampus atau ini lokasinya di Ternate. Kemudian waktu penelitian tinggal disesuaikan. Selanjutnya informan penelitian ini yang cukup penting. Kalian perlu menentukan 3 orang, ya. 3 orang itu bisa berasal dari kalangan mahasiswa ataupun kalau bisa adalah dosen yang menjadi informan penelitian. Informan ini kalian akan wawancarai terkait dengan
topik penelitian kalian. Saya tadi memberikan contoh, jika topiknya adalah problematika lingkungan dalam pertambangan, maka kalian perlu merumuskan beberapa pertanyaan untuk melakukan wawancara dengan 3 informan. Ya, misalnya mahasiswa tingkatan atas, yang pastinya mahasiswa ini bukan berasal dari dalam kelas kalian sendiri, bisa melalui telepon, ya, video call dan sebagainya, yang pastinya tentu harus membatasi namanya tatap muka. Kalian bisa bertanya, menurut bagaimanakah dampak pertambangan terhadap lingkungan, atau menurut Ibu, menurut Anda, bagaimanakah peran Anda dalam dunia pertambangan? Ya, tentu kalian harus merumuskan beberapa pertanyaan, ya, sebagai sebuah prosedur penelitian. Ya, itu dilakukan untuk memperoleh informasi, memperoleh data, ya, terkait tentang topik penelitian kalian. Itu ya. Jadi silahkan rumuskan pertanyaan. Jadi bisa membuat 5 sampai 10 pertanyaan. Jadi minimal 5 pertanyaan. Silahkan disusun sendiri kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang harus digunakan untuk bisa mengungkap problematika atau apa sesuai dengan topik penelitian masing-masing. Itu pertanyaan seperti apa. Misalnya menurut Anda apa yang dimaksud dengan problematika lingkungannya. Tentu yang ditanyakan adalah bukan hal-hal teoritis, bukan hal-hal yang sudah dijelaskan di bab 2 tadi, tapi itu yang lebih pada bersifat empiris yang berada di lapangan, ya. Jadi pendapat pribadi seseorang. Kemudian selanjutnya instrumen penelitian ini adalah instrumen yang digunakan, yaitu pedoman wawancara. Kemudian instrumen penelitian yang di sini adalah peneliti. Jadi Anda sendiri. Jadi dalam penelitian kualitatif itu penelitinya adalah peneliti kuncinya, itu instrumen kuncinya adalah peneliti itu sendiri. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu melalui teknik wawancara dan teknik analisis data, itu dengan teknik interpretasi terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kalian bisa melihat contoh proposal penelitian yang sudah jadi banyak dari berbagai referensi, ya. Kemudian kalian bandingkan. Ini biasanya hanya terdiri dari 2 sampai 3 halaman saja. Kemudian yang saya sampaikan selanjutnya adalah bahwa proposal penelitian itu adalah sampai pada bab 3, bab 1, bab 2, bab 3. Jadi untuk bab 4 ini akan kalian isi, akan kalian susun itu setelah kalian melakukan wawancara dengan 3 informan tadi, baik kepada mahasiswa semester atas atau kepada dosen kalau bisa, ya. Tapi tidak wajib dosen. Tentu bisa juga dilakukan ketiga-tiganya kepada 3 mahasiswa, ya. Tapi kalau kalian mampu berkomunikasi dengan dosen, tidak apa-apa juga. Kemudian ini hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini terdiri atas 2 bagian, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian itu kalian cantumkan hasil dari wawancara kalian dengan 3 informan tadi. Jadi silahkan rekam proses wawancara kalian, atau kalau kalian tidak bisa merekam, kalian tuliskan kembali inti dari percakapan dalam wawancara itu, ya, seperti itu dalam hasil penelitian. Kemudian untuk pembahasan itu merupakan persepsi kalian dengan melihat hasil percakapan dalam wawancara tadi. Jadi kalau pada hasil penelitian itu isi percakapan, isi wawancara apa adanya, sedangkan pada pembahasan kalian mulai menggunakan perspektif kalian masing-masing dalam memahami, dalam menginterpretasi atau memaknai menginterpretasi hasil wawancara tadi. Ya, ini sudah pernah kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya, yaitu melakukan wawancara dengan
dengan mahasiswa tentang cara belajar, mahasiswa yang tinggal di kos dengan mahasiswa yang tinggal di rumah keluarga. Ya, jadi seperti itu caranya kalian wawancara, kemudian kalian interpretasikan. Hasil penelitiannya itu adalah hasil percakapan wawancara, sedangkan pembahasan itu adalah kalian menggunakan gaya bahasa masing-masing untuk menginterpretasi, untuk membuat kesimpulan atau konsep dari hasil wawancara itu. Kemudian terakhir, bab 5 itu penutup, kesimpulan, apa yang menjadi inti atau kesimpulan dari hasil penelitian kalian, kemudian saran berdasarkan problematika yang diperoleh, kira-kira saran apa yang kalian bisa berikan. Jadi laporan hasil penelitian itu sampai bab 5. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Ini saya sudah cantumkan contoh daftar pustaka. Silahkan kalian ikuti. Ya, seperti itu. Oke ya. Oke, dan perlu kalian ketahui bahwa setelah tugas ini selesai, tugas ini tidak dicetak, tidak di-print ya. Kalian cukup mengupload ya. Ini bukan tugas ini bukan diunduh ya, tapi diunggah. Upload melalui blog masing-masing ya, karena kalian kan sudah memiliki blog masing-masing ya. Silahkan tugas itu dikirim ke blog masing-masing, kemudian link dari blognya seperti biasa dikirim ke grup WhatsApp mata kuliah bahasa Indonesia kita, seperti itu. Ya, kemudian masa penyusunan proposal ini itu akan berlangsung sampai ujian akhir semester tiba. Jadi makalah ini akan sekaligus menjadi bahan untuk ujian akhir semester. Pertanyaan-pertanyaan saya akan berhubungan dengan makalah yang kalian susun nanti. Bukan makalah, laporan hasil penelitian yang kalian susun nanti. Oleh karena itu, jangan sampai ada yang plagiat, hanya mengcopy paste tugas teman sendiri, karena ini akan langsung saya tanyakan kepada mahasiswa yang bersangkutan nanti. Ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp group ya, terkait dengan penyusunan proposal dan hasil penelitian ini. Jadi ini hanya penelitian mini, makanya hanya dilakukan dalam bentuk wawancara itu dengan jumlah informan 3 orang ya. Oke. Untuk konsep teks akademik, kalian bisa kembali melihat di bahan ajar yang kita gunakan biasanya. Ya, seperti itu. Sekali lagi, jika ada yang ditanyakan, jika masih ada yang kurang memahami, silahkan bertanya melalui WhatsApp group ya. Oke, baik, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.